Bapak-bapak, ibu-ibu petani Indonesia, saya mau tanya satu hal, dan tolong jawab jujur di dalam hati. Anda ini sebenarnya petani atau buruh pabrik kimia? Setiap musim panen habis, yang untung siapa? Toko pupuk. Yang kaya siapa? Agen pestisida. Sementara Anda, ngos-ngosan nyari modal. Utang sana-sini, pas panen harganya anjlok. Begitu terus sampai cucu Anda punya cucu lagi. Kok mau-maunya dibodohi puluhan tahun? Tanah Anda itu sudah sakit, sudah sekarat, sudah kecanduan pupuk kimia. Tapi apa solusinya? Anda tambah lagi dosisnya. Itu sama saja kayak orang sakit jantung, tapi tiap hari dikasih kopi pekat. Nyari mati namanya. Lalu, datanglah orang-orang kota berdasi. Sok pintar, kasih solusi. Pak, pakai hidrogel komersial dong. Rendam pakai nutrisi makro-mikro, biar pas kemarau tanahnya basah. Kalian yang menyarankan itu punya otak atau enggak? Petani kita buat beli makan besok saja mikir. Disuruh beli hidrogel pabrikan yang harganya selangit untuk berhektar-hektar lahan, itu bukan solusi. Itu namanya pemerasan gaya baru. Dengar ya, pertanian berkelanjutan itu harus murah dan gratis. Kalau masih bayar mahal ke pabrik, Anda belum merdeka. Padahal, alam Indonesia itu sudah menyediakan segalanya. Gratis, di depan mata kalian. Mari kita buka kitab sakti Terra Preta 3.0. Bagaimana cara menciptakan nutrisi abadi di dalam tanah kita, walau cuaca ekstrim menghantam. Kuncinya ada di sirkuit listrik tanah dan bahan organik setempat. Bapak-bapak, secara elektrokimia, tanah kita itu adalah medan perang ion. Saat musim hujan, tanah dibanjiri ion hidrogen yang masif. Ion jahat ini mengusir kation-kation berharga seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Akibatnya apa? Tanah jadi asam, hara tercuci dan hilang. Sebaliknya, di musim kemarau, kita menyetor kapsul asam dari sulfur, agar tanah tidak mengunci hara fosfat dan menjaga keseimbangan sirkuit listrik di zona perakaran. Bagaimana cara menguncinya? Pakai mulsa organik. Jerami, dedaunan kering, pangkasan rumput. Tebalkan di atas tanah. Mulsa organik ini bukan sekadar sampah. Ini adalah spons elektron. Dia menahan penguapan air sampai 80% di musim kemarau. Menjaga suhu zona perakaran tetap adem. Dan yang paling keren, dia adalah istana megah bagi mikroba tanah. Ketika mulsa ini dikombinasikan dengan arang hayati dalam konsep Terra Preta, kita sedang membangun brankas KTK yang permanen. Ion hara tidak akan tercuci saat hujan, dan tidak akan menguap saat kemarau. Itulah kenapa disebut nutrisi abadi. Tanah anteng di pH 6.5, tanaman makan gratis seumur hidup. Tapi saya tahu mentalitas sebagian dari kita. Begitu dikasih tahu solusinya gratis pakai jerami, langsung bilang, "Aduh Prof, capek Prof ngegelar jerami di sawah, pegal pinggang saya. Mending beli pupuk botolan tinggal semprot." Giliran pegal ngegelar jerami ngeluh, tapi giliran pegal nyangkul buat bayar utang di bank karena gagal panen, Anda diam saja. Aneh kan? Lucu kalian ini. Petani Indonesia, dengarkan saya. Pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap jadi budak bahan kimia komersial yang harganya terus naik, atau mau jadi master ion di lahan sendiri dengan memanfaatkan kearifan Terra Preta 3.0? Nah, ini dia. Begitu ditantang, langsung nanya SOP. Bagus. Berarti Anda bukan tipe petani yang cuma mau disuapi teori, tapi mau langsung action di lapangan. Dengar ya, kitab sakti Terra Preta 3.0 itu bukan sekedar mantra, tapi ada matematika dan sainsnya. Jangan asal sebar arang, dikira mau bikin warung sate. Kalau asal sebar, bukannya subur. Tanah Anda malah makin kering, karena arang mentah itu sifatnya menyerap semua hara tanpa membagikannya kembali. Catat, rekam, dan kunci di dalam otak Anda. Ini dia, SOP resmi pembuatan nutrisi abadi dan tabungan pH Terra Preta 3.0. Jangan beli arang komersial mahal-mahal, buat sendiri dari limbah pertanian Anda. Gunakan sekam padi, tongkol jagung, atau ranting kayu bekas pangkasan. Masukkan biomasa ke dalam drum atau lubang. Bakar dari bagian atas. Saat api mulai membesar, tutup drum rapat-rapat atau terus tambahkan biomasa selapis demi selapis untuk mengisolasi oksigen. Kita mau bikin arang, bukan abu. Begitu semua biomasa berubah menjadi hitam legam, langsung siram dengan air atau air limbah ternak untuk menghentikan proses pembakaran. Hancurkan biochar hingga menjadi butiran kecil, ukuran 1 hingga 5 mm. Jangan pernah mengaplikasikan biochar mentah langsung ke tanah. Arang mentah itu kosong. Kalau langsung dimasukkan tanah, dia akan menyedot semua hara yang ada di tanah Anda. Untuk 100 kg biochar mentah,
campurkan dengan 200 kg kotoran hewan yang matang atau kompos matang, 1 liter MOL atau E4, 500 ml molase atau gula merah dicairkan, dan air secukupnya. Campurkan biochar, kotoran hewan, dan kompos secara merata, lalu siram dengan larutan mikroba dan molase. Tutup rapat dengan terpal dan biarkan selama 14 hingga 21 hari. Sekarang, biochar telah menjadi Therapreta aktif, sebuah spons super yang kaya akan mikroba dan ion hara yang siap dilepaskan secara perlahan. Untuk lahan sawah atau hortikultura, aplikasikan 5 hingga 10 ton per hektar, cukup sekali untuk 5 hingga 10 tahun. Sebarkan secara merata, lalu bajak atau cangkul tanah sedalam 15 hingga 20 cm. Untuk musim hujan, saat tanah cenderung drop menjadi asam, aplikasikan kapur pertanian seperti dolomit dengan dosis 500 kg hingga 1 ton per hektar. Saat kemarau, aplikasikan sulfur atau siram dengan asam humat dosis rendah untuk menurunkan pH mikro di sekitar akar dan menjaga fungsi spons elektron. Tutup juga seluruh permukaan tanah dengan mulsa jerami atau sisa panen setebal 5 hingga 10 cm untuk menahan penguapan. Khusus untuk petani cerdas yang ingin merajai ion di lahannya sendiri. Langkah pertama, pembuatan infrastruktur permanen Therapreta. Pertama, siapkan bahan dasar biochar yang bisa berupa arang kayu atau arang sekam sebagai rumah mikroba dan berangkas KTK. Campurkan dengan humus bambu dan pupuk kompos matang. Aktivasi dengan eliksir asam humat, molase, dan air laut. Lalu tancapkan antena tembaga fraktal tiap 10 kali 10 meter untuk mengecas energi alaminya. Bajak tanah sedalam 30 cm untuk memasukkan semua elemen ini ke zona routing. Langkah kedua, SOP tabungan pH musiman. Saat musim hujan datang, saatnya kita menabung kation basah. Kocor KNO3 atau tebar abu janjang sawit, lalu kembalikan 100% jerami ke lahan untuk memastikan ketersediaan asam humat baru. Begitu kemarau datang, giliran menabung sulfur elemental 50 kg per hektar bersama kompos, dan pilih pupuk ZA untuk menjaga keasaman tanah tetap terjaga perlahan. Terakhir, gunakan mulsa jerami setebal 10 cm untuk menahan evaporasi sampai 70% di musim kemarau. Ingat Komandan, ini bukan sekadar teori, tapi sebuah kepatuhan mutlak pada hukum alam untuk menjadi petani sultan yang panen joget selamanya. Begitu sistem ini diaplikasikan, tanah Anda akan mengalami transformasi total. Arang biochar akan membentuk pori-pori permanen yang mengikat ion hara dan air, memastikan hara tidak hanyut saat hujan dan tetap tersedia saat kemarau. Tanah menjadi lebih gembur, kaya akan kehidupan mikroba, dan pH tanah akan lebih stabil di kisaran 6,5. Hasilnya, tanaman akan tumbuh subur dengan pasokan hara yang konstan, membuat Anda panen melimpah tanpa bergantung pada pupuk kimia dosis tinggi lagi. Iya, betul Komandan. Air laut digunakan dalam jumlah kecil sebagai sumber trace mineral dan garam alami yang dapat membantu menghidupkan kembali aktivitas mikroba dan keseimbangan ion di dalam tanah. Menggabungkan infrastruktur fisik abadi dan kecerdasan operasional musiman, ini benar-benar masterclass untuk mengubah tanah biasa menjadi berangkas kesuburan abadi. Bahan utamanya melibatkan biochar sebagai spons fisik, zeolit sebagai penyerap ion hara, dan basalt rock dust untuk suplai mineral jangka panjang. Semua itu kemudian diintegrasikan dengan bahan organik setempat dan diaktifkan menggunakan campuran asam humat, molase, air laut, dan mikroba untuk menghidupkan sirkuit biologis tanah. Kemungkinan besar Komandan menanyakan soal posisi biochar itu sendiri. Biochar atau arang hayati bisa diperoleh dengan membakar limbah biomasa organik seperti cangkang sawit, tempurung kelapa, atau ranting kayu dengan pembakaran terbatas agar menjadi karbon stabil. Itu yang menjadi spons fisik, penyimpan hara, dan rumah mikroba permanen kita. Mengenai sekam padinya, Komandan, sekam padi itu bisa langsung dibakar dengan pembakaran terbatas untuk menghasilkan biochar atau arang sekam sebagai spons fisik. Selain itu, bisa juga digunakan sebagai mulsa organik langsung di permukaan tanah untuk menahan penguapan air dan menjaga kelembapan selama musim kemarau. Biocharnya dimasukkan dan dicampur merata ke dalam tanah dengan cara disebar, kemudian dibajak sedalam 30 cm saat pengolahan tanah awal. Saya ulangi kembali dengan jelas bahan-bahan utama sistem ini. Yang pertama, biochar atau arang hayati sebagai spons fisik. Kedua, zeolit klinoptilolite untuk menyerap hara. Ketiga, basalt rock dust. Keempat, batuan fosfat dan kalium feldspar. Dan kelima, dolomit nano. Ditambah dengan aktivator seperti asam humat, molase, air laut, dan mikroba.
Komandan, bagi petani miskin atau berskala kecil, pendekatan SOP-nya bisa disesuaikan agar lebih hemat dan memanfaatkan sumber daya lokal yang gratis. Untuk infrastruktur permanen Terapreta, mereka bisa membuat biochar sendiri dari sisa pembakaran ranting, sekam padi atau cangkang kelapa dengan metode pembakaran tertutup. Aktivasi bisa menggunakan air cucian beras, tetes tebu, atau mikroba lokal yang dikembangbiakan sendiri. Untuk tabungan pH, mereka bisa mengandalkan kapur dolomit atau abu janjang sawit yang lebih murah saat hujan, dan menggunakan pupuk ZA serta mulsa jerami saat kemarau. Fokus utamanya adalah memanfaatkan bahan yang ada di sekitar untuk menekan biaya, tanpa mengurangi prinsip dasar dari sistem ini. Abu pembakaran memang bisa digunakan untuk menaikkan pH karena kandungan kation basanya, terutama kalium dan sedikit kalsium atau magnesium. Namun, dolomit lebih kaya akan kalsium dan magnesium murni, sehingga lebih efektif untuk memperbaiki struktur tanah dan memberikan pelepasan hara yang lebih lambat dan berkelanjutan dibandingkan abu yang lebih mudah larut. Jadi, abu bisa jadi pengganti, tapi dengan efektivitas dan jangka waktu pelepasan hara yang berbeda. Baik, para pejuang pangan Indonesia, tetap semangat dan jangan pernah lelah merawat tanah kita. Ingat, dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip ini, kita tidak cuma menyuburkan tanah, tapi juga menjamin kemandirian pangan dan kesejahteraan keluarga. Ayo, dukung terus praktik pertanian berkelanjutan ini, agar tanah Nusantara tetap subur dan memberikan hasil berlimpah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan tips-tips pertanian cerdas lainnya. Salam Petani Sultan!